Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Dan semua mendapatkan haknya sesuai dengan memang memiliki haknya itu ya. Oke, kita masih terkesima dengan tadi ya karena ada teman-teman kita di sana ya. Baik, guru tanah sengketa. Tanah sengketa. Berarti tanah itu kepemilikannya diragukan. Diragukan Boleh siapa yang punya nih? Yes. Boleh nggak nih kita sholat di tanah sengketa? Silakan Baik. guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Habib Nabil, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 78 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Digarisbawahi bahwasanya jangan pernah kita dengan mudah meninggalkan sholat dimanapun kita berada. Kita berada di dalam rumah maka kita sholat. Kita berada di perjalanan kita sholat. Dalam keadaan sehat ataupun sakit tetap wajib melaksanakan sholat. Bahkan ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh baginda Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana jikalau ada sebuah tempat yang mana tidak jelas kepemilikannya? Maka yang pertama tidak ada masjid kecuali itu di tanah wakaf. Maka kalau masjid itu berada di tanah yang bukan tanah wakaf, maka hukumnya dia bukanlah masjid. Tapi sah sholat di dalamnya. Kenapa? Orang sholat di rumah juga sah. Orang sholat di kantor juga sah. Maka kalau bangunannya sudah diizinkan untuk sholat, meskipun tanahnya bukan tanah wakaf, maka tetap sah untuk sholat di dalamnya, tapi tidak berlaku hukum masjid. Artinya tidak bisa beriktikaf di dalamnya. Tapi kapan seorang yang memiliki tanah tersebut mengizinkan untuk iktikaf, maka otomatis dia wakafkan tanahnya itu. Subhanallah. Maka masjid tidak boleh kecuali di atas tanah wakaf. Lalu sholatnya bagaimana? Sholatnya tetap sah di atas tanah yang kita anggap tadi sebagai tanah sengketa. Namun lebih baik menghindari, cari tempat yang lain yang lebih jelas kepemilikannya. Iya, daripada was-was ya. Karena dalam madhab Imam Abu Hanifah misalnya mengatakan tidak sah memang. Kemudian juga ada pendapat konsensus para ulama mengatakan di atas tanah sengketa benar-benar tidak sah sholat tersebut. Jadi cari amannya, kita cari tanah yang lebih jelas kepemilikannya. Iya, masih banyak tempat yang lainnya ya. Betul. Ada juga tanah bukan sengketa asli, sengketa surat doang. Kalau kepemilikannya jelas, tapi suratnya yang tidak jelas. Nah itu beda lagi. Beda lagi ya. Nah, baik, terima kasih guru. Sama-sama, Masya Allah, Ali. detail banget kita ya. Nah baik, sebelum Ali bertanya sama jamaah yang ada di studio, kita kasih kesempatan dulu. Ustadz Maulana, katanya ada yang mau ditanya. Kalau biasanya Iya. jamaah yang nanya. Oke. Sekarang saya mau nanya. Yes. Mic-nya dong. Mic-nya ada. Ibu berdiri. Pertanyaan saya, gimana pendapat ibu dengan sholat dengan banyaknya bulu-bulu kucing? Sah nggak itu? Astagfirullahaladzim, kayaknya nggak sah deh. Kenapa? Pak Ustadz. Kan bulu-bulu kucing itu takutnya ada najisnya juga gitu ya. Jadi serasa saya mah kayaknya nggak sah gitu. Tepuk tangan dulu. Ini banyak pertanyaan. Iya. Dengan ibu siapa? Saya perkenalkan dengan nama Ibu Ike dari Masjid Taklim Al-Islah, Pabuan Asri, Cibinong, Bogor. Tepuk Cibinong tangan Bogor. dulu. Iya. Aduh, mana ada banyak kucing di rumah lagi.
Gimana tuh? Ya, guru Izin silakan, Habib guru. dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berbicara salat dengan adanya bulu kucing. Baik yang nempel di baju atau banyak atau ada kucing manjat pada diri kita. Yang pertama hukumnya, mohon maaf, semua yang keluar dari tubuh binatang yang, maaf ya, yang jadi misalkan keluar itu termasuk bulu, maka dikategorikan, mohon maaf, bangkai yang diperbolehkan cuma 2, ikan sama belalang, selebihnya tidak boleh. Nah, Waduh. gimana dengan bulu kucing? Tunggu dulu, kucing itu boleh dimakan nggak? Berarti dia termasuk tidak boleh. Yang boleh dimakan aman, tapi yang tidak boleh dimakan tidak boleh. Sementara bulu kucing ada 2 hukumnya. Hukumnya apa? Bisa jadi najis, kata ibu tadi. Jangan sampai ada najisnya. Tepuk tangan dulu. Hebat. Tapi bisa jadi dimaafkan. Dimaafkan kalau kategori susah untuk dihindari. Susah untuk dihindari. Contoh rumahnya Ali. Iya, banyak banget, ada 30 guru. Ada 30 kucingnya. Iya. Susah dihindari. Atau mohon maaf jumlahnya hanya sedikit. Jumlahnya hanya sedikit. Kalau banyak dan bisa dihindari maka aman. Makanya salatlah di tempat salat. Tadi di awal yang suci tempatnya. Yang suci tempatnya. Karena kita akan menghadap kepada Allah. Begitu pula kucing. Kucing kan kita tidak tahu. Nauzubillah. Tidak usah dibahas ya. Habis sesuatu mengeluarkan najisnya, kotorannya, maaf, tiba-tiba dia nempel pada kita. Makanya perlu dibuatkan satu tempat khusus untuk sholat dan begitu pula khusus untuk meongnya. Untuk meongnya. Ada sahabat Nabi Abdurrahman yang dikenal dengan Abu Hurairah yang senantiasa bawa kucing. Jadi kategori kucing itu adalah yang biasa berada di rumah kita, kata Nabi, itu masih kategori aman. Kecuali binatang yang sudah jelas najisnya, yaitu bab 1 sama bab 2. Tahu nggak bab 1, Bu? Apa itu? Babi. Sama bab 2 apa, Bu? Itu Iya. anjing ya. Oke. Itu sudah jelas Itu semuanya. udah hak adanya ya. Tapi kalau binatang yang lain masih tak kategorikan dulu. Apakah binatang itu dimakan atau Iya. tidak dimakan. Contoh, bulu ayam. Heeh. Kita salat ada bulu ayam. Lihat dulu bulu ayamnya. Ayamnya dimakan nggak? Ayamnya dimakan. Masih aman. Tapi tunggu dulu. Iya. Jangan sampai bulunya. Bulu kucing lagi ya. Ada kucing yang najis banget, Bu. Kucing garong. Hey, Baik, tepuk tangan dulu yuk. Dan sekarang kita kasih kesempatan buat yang ada di studio untuk bertanya. Siapa yang mau nanya? Iya. Oh, yang ini nih. Bentar ya. Ibu, Masya Allah cantik banget Ibu nih. Ya Allah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Imam Hambali dari Majelis Taklim Al-Islah Pabuaran Asri Cibinong Bogor. Tanya dong Ustadz. Iya, silahkan. Saya ingin bertanya kepada Habib Nabil. Iya. Masya Allah. Begini Habib, saya pernah melihat seseorang tinggal di dekat tempat pembuangan sampah, lalu melakukan ibadah sholat. Pertanyaannya Habib, apakah boleh seseorang sholat di dekat tempat pembuangan sampah? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Silakan ya Habibi. Ya, baik. Sekali lagi izin Ustadzuna Maulana, Ustadzuna Syam, dan para ulama yang hadir. Baik di studio maupun juga yang nonton. Ya, tadi Ibu dari Cibinong menanyakan, bagaimana hukumnya kita sholat di tempat sampah? Jawab pendeknya, emang nggak ada tempat lain. Ya, sholat di tempat sampah. Tapi hukum, fikihnya harus jelas. Jadi begini,
Dalam hadis yang tadi saya sampaikan di awal itu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang menyampaikan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yusalli fi sab'ati mawatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang salat di 7 tempat, 7 lokasi gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, tapi walaupun banyak yang menyatakan hadis ini dhaif, ada yang bilang mungkar dan sebagainya. Tapi secara makna dia ada beberapa yang diperkuat oleh hadis-hadis lain. Salah satunya adalah yang pertama dalam hadis itu dikatakan al-majzar. Al-majzar itu artinya adalah tempat sampah. Pada sepi nih Bu, ya. Masih bersama saya Bu? Masih, Bib. Lagi Iya, fokus, Bib. lagi fokus ya. Iya. Fokus sama tongkat. Jadi al-majzar itu artinya tempat sampah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya hadirin, hadirat, anak-anakku sekalian. Enggak boleh kita sholat di tempat sampah. Pertanyaannya, Bib, kenapa sih enggak boleh? Gitu ya. Para ulama menyatakan ya bahwa yang pertama sebab ketidakbolehan itu adalah karena disitulah tempat berkumpulnya an-najasat. Najis-najis dalam jumlah yang banyak ya. Kalau misalnya ini bekas kita misalnya motong ayam atau motong daging sapi atau segala macam itu dilempar kemana Bu? Sisa-sisanya tempat sampah, maka dia membusuk, maka itu jadi najis, darah misalnya kita motong ayam atau motong segala macam darah-darahnya kita lempar ke tempat sampah, bekas-bekas isi perutnya segala macam kan begitu ya. Bahkan mohon maaf ya muntah orang atau apapun yang kotor-kotor yang najis-najis dilemparkan ke situ. Nah karena dia tempat daripada najis maka dia tidak dibolehkan untuk sholat. Nah yang kedua adalah kata para ulama secara adab. Adab itu saya mau nanya ibu-ibu atau Said Ali, kalau misalnya kita nerima tamu di tempat sampah boleh nggak? Ya Allah jangan. Aduh bagaimana sih? Kalau nerima tamu aja kita nggak mau di tempat sampah, apalagi menghadap Allah. Allah, cari tempat yang lain. Nah cuman kalau kemudian ditanya, tapi kalau terpaksa boleh nggak? Sepanjang bisa menghindari najisnya, kalau terpaksa nggak ada tempat lain, ya cuman kita kerja di situ, waktu mau habis, maka dibolehkan sepanjang menghindari yang najis. najisnya. Begitu Baik, Said Ali. Terima kasih ya Habibi Sami-sami, ilmunya. Ustaz. Masya Allah, tepuk tangan dulu biar semangat hari ini. Baik, nah kalau ngomongin masalah sholat ya kita tadi nanti akan ditambahkan lagi oleh guru kita ilmunya ya. Nah Ali ingin ngajak teman-teman di sini untuk sedekah. Nah ngomongin masalah sedekah ada pakarnya nih. Oh, kebetulan kita dapat amanah nih. Yes. Untuk menginformasikan kepada semua jamaah Islam itu dari manapun berada. Alhamdulillah kita bisa berdonasi di tempat yang tepat. Yakni CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Ayo cepat. Dan ini informasi, Masya Allah Tabarakallah, semua donasi langsung diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan tidak ada pemotongan. Masya Allah. Karena semua biayanya ditanggung oleh CT Arsa. Keren banget ya. Jadi nggak ada cawe-cawe atau potongan apapun ya. Ada. Pokoknya semua tepat sasaran. Iya, langsung di scan 5, 4, 3, 2, 1. Ditunggu sedekahnya ya. Oke, Jamaah-jamaah. siap. Alhamdulillah.